Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali berjumpa bersama Sofan dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Pada Bincang Kearifan kali ini, kami secara khusus mengundang sejumlah narasumber untuk membincang soal pemikiran dan keteladanan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kali ini kita mengundang seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Selain beliau sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Beliau beberapa kali pernah menjabat di pimpinan pusat Muhammadiyah, pernah menjabat di Majelis Tarjih dan Majelis Dikti, dan juga pernah menjabat di LPPA pimpinan pusat Aisyah. Langsung saja kita berdiskusi sama beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Sofan. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore ini kita berbicara tentang pemikiran dan keteladanan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan Buya Syafi'i Ma'arif ini sebagai tokoh Muhammadiyah, guru bangsa, tentu banyak memberikan inspirasi bagi seluruh umat manusia. Beliau juga sebuah pribadi yang selalu gelisah, yang memikirkan tentang bangsanya, Prof. Ya. Pemikiran-pemikiran tentang keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, Pancasila, toleransi, pluralisme yang melalui berbagai tulisan-tulisannya yang tersebar di berbagai media dan juga karya-karya berupa buku telah dibaca oleh jutaan umat manusia di Indonesia ini. Kali ini saya mengundang Prof. Siti Ruhaini untuk sharing pengalaman. Sejak kapan, Prof, kira-kira Prof. Siti Ruhaini ini mengenal Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif? Saya mengenal beliau itu tahun 80-an, Mas Sofan. Nggak tahu Mas Sofan udah lahir apa belum? Sudah, tapi masih belum dewasa. Sewaktu beliau pulang dari Chicago ya. Karena memang pertengahan 80-an itu masa-masa bagi saya sih, saya menyebutnya itu turning point ya. Dari satu pemahaman Islam politis menjadi Islam kultural. Gitu ya. Pada waktu itu memang banyak sarjana yang pulang ke Indonesia ya. Cak Nur, kemudian Buya Syafi'i, Pak Amin Rais, kemudian dari Monash itu ada Pak Ikhlasul Amal, belum lagi di Jakarta ada, kemudian di adiknya lagi itu Prof. Azumardi, kemudian Pak Amin Abdullah, kemudian Prof. Komarudin Hidayat, itu masa tahun 80-an gitu ya, pada saat saya menjadi mahasiswa. Dan konteks politik pada waktu itu juga Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Sehingga para tokoh ini mencoba untuk merekonstruksi. Ya, saya ingat betul saya mengikuti ceramah para tokoh ini ya. Dan mereka juga mempunyai ghairah untuk sharing ilmu dengan kami gitu ya. Pada waktu itu memang kehidupan bermahasiswa itu sangat vibrant ya, sangat ini sekali, sangat kuat sekali lah pada waktu itu. Dibandingkan kalau sekarang kan karena ada internet dan sebagainya, kan dulu kan kita harus ketemu ya. Dan itu di Jogja itu sudah sangat luar biasa kalau Pak Kunto Wijoyo juga ya. Jadi itu kalau di Muhammadiyah itu ada Three Musketeers-nya itu. Jadi Buya Syafi'i, Pak Amin Rais, kemudian Pak Kunto Wijoyo ya. Nah, ini memang beliau ini punya karakter yang berbeda ya. Dari sisi disiplin ilmunya ya. Misalnya Pak Amin memang
tokoh ya, di bidang politik secara intelektual, Buya itu sejarah, kemudian Pak Kunto itu budaya. Budayawan ya. Ya, jadi Three Musketeers ini sebetulnya mengguncang Jogja pada waktu itu. Nah, tetapi saya mempunyai kedekatan dengan Buya ini agak intens ya, pada tahun 1989 sampai 1890, pada saat beliau menjadi salah satu pengajar dari program pembibitan dosen di Kementerian Agama. Program pembibitan dosen ini menyiapkan dosen-dosen untuk sekolah ke luar negeri. Dalam 1 tahun saya berinteraksi dengan Buya Syafi'i. Pada waktu itu memang pikiran beliau cukup bernas ya, mengkritisi bagaimana problematika, saya akan mengatakan, dan juga dinamika dari politik Islam ya, pada masa 45-55 ya, pada saat demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Masyumi dan lain sebagainya, itu kita sangat terekspos secara kritis ya, meskipun pada waktu itu yang saya rasakan, Buya punya giroh bahwa Islam harus menjadi tuan rumah di Indonesia, itu sangat kuat sekali. Ya. Tetapi tekanan beliau bukan kemudian membentuk politik Islam, partai politik Islam, sepertinya tidak ke arah itu, tetapi bahwa Islam itu harus mengarus utama di kehidupan politik, kehidupan ekonomi dan sebagainya, itu sangat kuat lah itu. Dan saya kira itu disuarakan hampir semua tokoh-tokoh awal pada waktu itu ya. Nah itu kenangan saya tahun 80-an ya. Dan salah satu fondasi bagi kami untuk sekolah ke luar negeri pada waktu yaitu materi-materi yang disampaikan oleh Buya Syafi'i, kemudian juga ada Pak Profesor Zamasari Taufir, ada juga banyak tokoh-tokoh ya, ilmuwan pada waktu itu, dan saya sangat merasa beruntung ya dapat secara first hand gitu mendengarkan dari beliau, dan agak terstruktur gitu, karena ini kan satu semacam kursus yang memang dirancang gitu ya. Jadi beliau juga sangat mempersiapkan materi itu dengan sangat baik. Nah disitulah sebetulnya saya melihat perbedaan-perbedaan dari Pak Kunto, ya, Profesor Kunto Wijoyo, Prof. Amin Rais, dan Prof. Syafi'i Ma'arif di dalam melihat itu. Nah satu hal sebetulnya yang sekarang sangat membekas pada saya ya, apa yang diajarkan oleh Buya itu, yang kemudian baru saya temukan gitu ya. Setelah saya sekolah di Australia, kemudian saya belajar sosiologi. Waktu Buya menjelaskan, mungkin karena saya juga fresh graduate ya. Jadi proses ketika kemudian ada proses pengendapan, bagaimana saya menframe satu teori dan sebagainya, sampai pada satu kesimpulan, oh ini loh sebetulnya yang dulu disampaikan oleh Buya. Pentingnya bagi Indonesia ini untuk terus-menerus melakukan transformasi nilai. Transformasi nilai dari kesukuan. Jadi Indonesia ini kan dibentuk menjadi negara modern atau modern nation state dari basis-basis ethno-religious, ethno-religious collectivity atau ethno-religious community, komunitas-komunitas suku keagamaan, ya kan? Misalnya Minangkabau itu kan bersendi adat. Yeah. Dan adat itu bersendi syarat, itu kan ethno-religious ya. Belum lagi mungkin nanti di Karo beda lagi kan. Jadi yang unik di Indonesia itu negara modern ini dibangun dari ethno-religious communalities gitu.
Yang jumlahnya sekarang sih katanya sekitar 700-an. Kita ini 700 bisa bikin satu bangsa. Ada 7 etnis nggak bisa bikin satu negara coba. Ya, jadi ini berkah ya. Nah, yang diterangkan oleh Buya pada waktu itu adalah pentingnya sebetulnya proses-proses transformasi dari basis etno-religious ini menjadi modern nation state. Saya kira saya menempatkan Buya di situ. Ya, di antara Prof. Amin Rais itu yang memang memang terkait dengan bangunan politiknya gitu ya. Dan Prof. Kunto Wijoyo ini yang secara kritis melihat perkembangan budaya itu sebagai sesuatu yang paradigmatik. Nah, Buya Syafi'i itu dari paradigma untuk aksinya Pak Kunto itu mentransformasi nilainya dari dari ethno-religious communalities atau sentimen ini menjadi public value-nya modern state ini. Posisi beliau di situ. Nah, oleh sebab itu tulisan beliau itu bersifat transformatif. Beliau selalu menegaskan Islam kebangsaan itu Islam itu pernah di masa sebelum kebangsaan itu terbentuk itu nempel pada ethno-religious sentiment, ya kan? Dan itu sah karena itu kan sebuah konteks sosiologis kan. Gitu. Tetapi bagi Buya, modern nation state ini perlu disumbang nilai-nilai ya, dari nilai-nilai ini value atau sentiment ya, dari communalities ini untuk menjadi fondasi negara bangsa ini, Mas, gitu. Nation state ini ya. Ya, fondasinya apa sih? Kan public value toh. Nah, itu di situ. Maka beliau juga melihat bahwa Muhammadiyah, NU itu punya peran yang sangat besar sebetulnya ya. Saya sebagai orang yang belajar tentang sosiologi itu menjadi semacam agency, ya. Dia sebagai civil agency di dalam proses transformasi itu. Gitu. Nah, itu sebetulnya tulisan Buya ada di situ itu. Proses bagaimana mentransformasi nilai-nilai yang terkait dengan ethno-religious, tentu saja sifatnya tradisi itu kan conserve ya. Conserve itu menjadi sesuatu yang lebih progres, dari conserve ke progres itu. Itu Buya di situ dan sangat kritis Buya. Bahkan beliau menggunakan bahasa yang sangat-sangat kritis bahwa Islam ini sebetulnya ini sudah terkubur di dalam lumpur-lumpur sejarah kan, belepotan dengan lumpur-lumpur yang menempel itu artinya apa yang dimaksudkan Buya itu adalah bagaimana Islam kemudian menempel kepada bukan hanya ethno-religious values tapi ethno-religious sentiment gitu loh, Mas. Memang itu diperlukan secara antropologis ya, sentimen kolektivitas itu kan dibutuhkan untuk membangun identitas kan gitu. Nah disitulah ya kontribusi Buya kepada Indonesia itu karena selalu mengingatkan itu perlunya terus-menerus menjaga transformasi dan menambahi gitu loh, menambah terus-menerus ajaran-ajaran Islam yang itu ada di dalam kultur-kultur itu ethno-religious ini kemudian disumbangkan pada nilai-nilai nilai-nilai publik dan nilai-nilai publik inilah yang nantinya akan menjadi guidance bagi konsep tentang citizenship, kewargaan, ya kan? Karena nation state itu basisnya itu citizenship, kewargaan. Tapi kalau ethno-religious ini kan kerakyatan ya, ya walaupun itu bisa diperdebatkan. Tapi kewargaan ini kan sifatnya basisnya ini kan basis satu individual yang mandiri. Dari kolektivitas, nilai-nilai yang mengikat kolektivitas menuju kepada satu nilai-nilai yang
yang mendukung eksistensi individual yang mandiri ini kan butuh effort kan. Iya. Nah keberadaan Muhammadiyah, ya, NU itu sendiri sebetulnya dia menjadi saringan gitu Mas. Saringan dari sentimen yang ada di etno religious ini kepada agar tidak masuk langsung di dalam public value. Nah ini yang jarang ditemukan di negara Muslim yang lain. Wah, ini penjelasan yang menarik sekali ya. Itu artinya betapa Purukhaini di tahun-tahun itu, tahun 89, 90, setahun ya, pembibitan dosen, itu sudah mampu melakukan analisa secara kritis dari pemikiran Buya yang begitu sangat transformatif. Dan komitmen kebangsaan Buya memang dari awal ya, Prof ya. Tetapi sementara orang itu berpendapat bahwa Buya sebagai seorang pemikir progresif itu baru muncul di tahun-tahun 2000-an dan kemudian dikenal sebagai seorang yang kritis, pemberani gitu ya, melakukan advokasi misalnya terhadap kelompok-kelompok yang tertindas begitu ya. Dulu Buya dikenal sebagai seorang yang sangat fundamentalis dan mengagung-agungkan misalnya Abul A'la Al-Maududi gitu ya, sebelum ketemu Fazlur Rahman gitu ya. Artinya pemikiran Buya ini betul-betul dibangun dari awal pasca beliau pulang dari Chicago ke Indonesia ya Buya. Nah itu yang saya nggak ketemu, saya belum ketemu Buya ya waktu itu. Saya ketemu Buya setelah beliau pulang dari Amerika. Ya. Jadi memang masa-masa itu kan memang kepulangan murid-murid dari Fazlur Rahman ke Indonesia kan, salah satunya Buya gitu. Tapi itu tadi saya mendengar beliau bercerita, wah saya dulu tuh sangat kuat itu pendukung Al-Maududi tentang negara Islam dan sebagainya. Tapi saya tidak mengalami Mas, artinya saya tidak mengalami masa-masa itu. Jadi masa pada waktu itu ya residunya mungkin masih ya. Sering beliau juga mengkritik ini Indonesia bangsa Indonesia masyarakat Muslim itu harus jadi tuan rumah secara ekonomi, secara politik itu beliau sering mengatakan begitu. Tetapi juga beliau sebagai historian ya itu juga secara kritis melihat itu bahwa ada residu-residu ethno-religious sentiment itu sebetulnya yang tidak kompatibel dengan pembentukan nilai-nilai publik yang dibutuhkan oleh Indonesia, gitu loh. Dalam arti bahwa kita harus terus mensuplai nilai-nilai publik ini gitu dari proses-proses kita terus berpikir mengkontekstualisasikan Islam gitu. Nah jadi proses transformasi dari Maududi kepada Fazlur Rahman saya tidak terlalu mengalami, tetapi ketika beliau sudah selesai dari Amerika itu memang arahnya ke arah itu ya, ke arah itu yang saya katakan bahwa ya fokus beliau itu adalah transformasi nilai, yang tapi sifatnya gerakan sosial ya Mas, bukan gerakan kultural ya. Kalau Pak Kunto kan lebih kepada gerakan kultural ya. Beliau ini sosiohistorian gitu, bahwa beliau kemudian pada tahun 2000 itu nampak gitu ya, nampak kemudian keperpihakannya terhadap pluralisme ya, pluralitas terserah lah apapun lah, pokoknya yang sifatnya itu bagaimana penerimaan terhadap minoritas, bagaimana pembelaan beliau itu kan juga terkait dengan mobilitas vertikal beliau kan, mobilitas vertikal beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah itu bagaimanapun panggung beliau gitu, mobilitas vertikal itu memungkinkan beliau kemudian untuk lebih masuk ya secara aktivisme saya kira. Kalau dulu mungkin intelektual ya, tapi aktivisme beliau kemudian menjadi lebih luas. Sebagai ketua PP Muhammadiyah tentu exposure-nya kepada isu-isu kebangsaan dan nasionalisme pada waktu itu menjadi lebih kuat ya, lebih kuat. Nah, tetapi di balik itu justru juga saya baru pahami itu ketika saya pulang dari Australia gitu loh. Oh, ini loh yang dimaksudkan Buya itu.
ada satu nilai-nilai sosiohistoris itu yang sebetulnya membutuhkan pemikiran kritis kita untuk membersihkan lumpur-lumpur itu loh, lumpur-lumpur sejarah itu, agar Islam itu menjadi bersinar lagi di dalam mendukung nilai-nilai yang dibutuhkan oleh bangsa, yang dibutuhkan oleh negara. Dan ketika beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah itu betul-betul beliau menempatkan Muhammadiyah itu sebagai agensi itu tadi yang saya sebut sebagai agensi yang mampu menjadi transformative agency dari ethno-religious sentiment itu menjadi public value. Value, menjadi public value itu gitu. Karena kekritisan beliau untuk melihat pentingnya gitu ya, mengisi Islam, tapi Islamnya itu Islam yang dia menjadi sebuah public values gitu loh. Sehingga kalau itu public values kan dia harus Islam ini harus direpresentasikan secara inklusif, kemudian juga memberdayakan, kan begitu. Dan juga Islam yang siap untuk menerima perkembangan ya, menerima kemajuan, menerima globalisasi. Ya. Nah di situ sebetulnya saya melihat kekuatan narasi yang dibangun oleh Buya Syafi'i, dan itu mendapatkan momentumnya ketika beliau itu menjadi ketua PP Muhammadiyah. Iya. Gitu. Betul, iya. Nah, betul. Progresivitas Muhammadiyah itu betul-betul legacy beliau iya. gitu. Waktu ini ya, Prof, waktu beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, saya masih ingat kalau tidak salah itu Majelis Tarjih itu kan berubah ya. Jadi Majelis Tarjih ditambah Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam gitu ya. Dan nah waktu itu saya di situ. Iya, yang di situ kan menulis buku tuh Prof ya. Iya, betul. Isu tentang ahlul kitab, pluralisme, nikah beda agama, termasuk gitu ya gender, Prof ya. Iya. Tetapi buku ini nggak terbit ya pada akhirnya ya, atau ada yang terbit, ada yang tidak. Misalnya fikih fikih pluralisme ya. Itu sebetulnya terbit tapi terbatas ya. Iya, terbatas. Kemudian isu tentang gender pada masa beliau. Ya. Dan saya masuk di Majelis Tarjih waktu itu. Nah, itu juga kesan saya cukup mendalam ya. Artinya progresivitas Muhammadiyah pada waktu itu ada maksud saya sangat unprecedented lah menurut saya ya. Kalau bahasanya Pak Munir itu ini sebetulnya semacam kelahiran kedua kan, ada Kiai Dahlan. Dan nah itu pemikiran Muhammadiyah pada waktu itu menurut saya membuka satu lembaran betul gitu, tentang pemikiran Islam ini kan sesuatu yang orang banyak takut, tapi sebetulnya diambil oleh Buya Syafi'i. Diksi itu diambil oleh Buya Syafi'i, dan kami di Majelis Tarjih tidak pernah disemprit oleh Buya gitu. Ketika saya masuk, misalnya kita ceritakan tentang gender waktu itu, wah ini benar-benar saya membuka kata Buya, ini kok bukan di sini gitu ya, kata Pak Amin Abdullah, ya ini tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman kepada Muhammadiyah tentang apa itu gender. Nah di situ juga saya tertantang betul ya, mengkaji tentang bagaimana gender. Dan ini ya Prof ya, pada saat Buya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah 2005, kalau nggak salah muktamar di Malang ya. Iya, Malang waktu itu ya. Bukan di Malang, Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. 2005 Prof. Sebentar. Iya. Saya masih ingat kok. Bukan 2000. 2000 ke 2005. Iya, 2005 kan? Enggak, 2000. 2000 ya? 2000 ke 2005. 2000 ke 2005. Iya kan ya? Jakarta ya? Oke, ya. Itu kan istilah apa itu waktu itu? Istilah liberal itu kan muncul di tahun-tahun itu ya, sehingga ada istilah Paman Sam, ya kan? Syafi'i Ma'arif, Munir Mulkan, Amin Abdullah, dan ada semacam gap gitu ya antara Muhammadiyah yang konservatif, Muhammadiyah yang liberal. Ya, itu akhir 2005 ya. Iya, akhir 2005 akhir 2005. ya. Nah, hilangnya nama-nama itu di 2005 di Malang. Iya, 2005 di Malang kan. Termasuk nama saya hilang juga. Iya.
Iya, ya itu tadi yang saya maksud ya, 2005 di Malang ya. Yes, betul. Dan memang resistensi dari kalangan Muhammadiyah sendiri ke Buya Syafi'i termasuk cukup besar ya, Prof, pada saat itu ya. Dan belakangan Buya seringkali menulis diresonansi dengan pilihan diksi yang begitu keras, preman berjubah, apalagi Prof itu fatalisme sejarah, tuna visi, tuna adab, dan lain sebagainya itu. Iya. Gimana Prof melihat sosok Buya ini kira-kira? Jadi memang juga itu menjadi catatan juga ya untuk Muhammadiyah tahun 2005 itu ya di Malang itu kan. Bagaimana Muhammadiyah juga terpengaruh ya ajaran-ajaran transnasional waktu itu ya, yang itu kebangkitan revivalisme Islam, ya kan? Betul. Itu kebangkitan revivalisme Islam sebagai kilas balik dari tahun 80 sebetulnya itu, dan Muhammadiyah kemudian menjadi sangat orang ya menilainya menjadi sangat konservatif, meskipun saya juga tidak menggunakan kata itu. Saya selalu menggunakan kata-kata mainstream. Gitu. Karena di Muhammadiyah itu saya memetakannya itu seperti kurva lonceng itu, Mas. Gitu kan? Sebetulnya yang di kurva tapi ada kurva loncengnya. Kurva loncengnya itu moderat sebetulnya. Ya, kurva loncengnya moderat, ya kemudian ada sisi konservatif, ada sisi progresif. Nah, ini sangat bergantung gitu. Mana yang akan mewarnai narasi Muhammadiyah? Itu bisa swing gitu, kadang-kadang yang mewarnai itu yang di sini gitu ya, kanan kiri itu memang juga susah ya. Saya mempengaruhi di sini dan sana aja deh. Di sini misalnya yang sini, tapi nanti suatu masa yang sana gitu ya. Jadi ini sangat lazim terjadi gitu. Nah kebetulan Buya Syafi'i itu ada di dalam pinggiran ini, peripheral kurva yang progresif itu, dibandingkan teman-teman yang di sini yang mungkin konservatif, di tengah, yang tengah-tengah ini moderat. Saya tetap mengatakan bahwa mayoritas Muhammadiyah itu moderat gitu. Nah, memang swing pada waktu itu memang banyak ininya, banyak faktornya. Salah satunya juga menguatnya Jamaah Tarbiyah kan. Dan itu tahun 2008 kemudian ada keputusan PP Muhammadiyah kan, tidak boleh merangkap itu loh. Nah itu kan sebetulnya bagian-bagian proses bagaimana progresivitas Muhammadiyah itu regres gitu. Sehingga kemudian Buya Syafi'i mengambil jalannya sendiri gitu. Dan menurut saya apresiasi saya kepada Buya itu tidak kemudian beliau terpaku ya pada struktural Muhammadiyah gitu loh. Tetapi beliau semacam lone wolver ya. Beliau sendiri berjuang gitu ya. Untuk memperjuangkan keyakinannya itu bahwa Islam itu harus didedikasikan. Islam itu harus didedikasikan kepada kebangsaan dalam arti membangun etika-etika dan juga nilai-nilai publik, nilai-nilai publik sebagai basis dari modern nation state ini. Jadi beliau akan sangat sensitif sekali pada Islam yang kemudian ditarik kepada satu budaya yang itu tidak berbasis di Indonesia, gitu ya. Nah itu sangat terasa ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Sofwan. Tetapi at the same time juga beliau juga sangat kritis terhadap involusi Islam yang itu digunakan untuk kepentingan masa lalu juga beliau tidak terlalu setuju gitu. Jadi disitulah sebetulnya makanya saya mengatakan Buya itu pemikirannya itu inginnya ada transformasi itu loh, dari ethno-religious centrism atau sentimen itu kepada modern nation state, proses transformasi, value dan etika di situ tuh, etika public values and ethic itu di situ yang diinginkan oleh
oleh Buya. Buya Sehingga Syafi'i, nah itulah yang sangat-sangat kuat ya legasi Buya di situ. Nah, yang kedua, keikhlasan beliau untuk melakukan ijtihad pemikiran itu tanpa mempertimbangkan apakah dengan ijtihad itu beliau akan mendapatkan posisi struktural di Muhammadiyah atau tidak. Itu tidak semua orang berani mengambil. Betul. Ya. Berani mengambil sebuah resiko yang seperti itu. Ya, tapi saya melihat ya seperti Buya Syafi'i, kemudian Prof Munir, Prof Amin gitu ya, itu mereka konsisten di situ kan. Bahkan ketika beliau tidak ada di struktural Muhammadiyah itu gerak pemikiran beliau itu menjadi semakin melebar gitu kan, dan panggung beliau menjadi sangat luas, dan disitulah kemudian kita bisa melihat gitu ya bahwa Buya ini memang guru bangsa yang melampaui kepentingan struktural, melampaui kepentingan politis, tidak tertarik untuk kemudian bergabung ke partai politik lah yang kemudian, atau tidak tertarik untuk jabatan di pemerintahan misalnya, tetapi beliau menempatkan posisi beliau itu betul-betul untuk semua gitu. Nah, ini menurut saya teladan beliau. Dan saya at some point saya sebetulnya mengikuti jejak beliau itu. Kita untuk berdedikasi kepada persyarikatan itu tidak mesti harus struktural. Kita sebagai kader Muhammadiyah itu lakukan yang terbaik. Ya, fastabiqul khairat itu kalau dalam terminologi Muhammadiyah kan bukan berlomba-lomba menuju kebaikan. Tidak. Karena itu fastabiqul al khairat kan itu ma'rifah itu. Jadi berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Kalau kita menjadi yang terbaik, itu sebetulnya kita sudah ikut mengangkat nama persyarikatan gitu. Makanya Buya Syafi'i kemudian dengan makin lebarnya panggung beliau itu sebetulnya mengangkat Muhammadiyah gitu. Wah, luar biasa ya, Prof ya. Artinya Buya bukan hanya milik Muhammadiyah, tetapi juga milik bangsa Indonesia gitu ya. Dan kecintaan Buya terhadap Muhammadiyah, terhadap bangsa Indonesia ini sejalan dengan tarikan nafas beliaunya itu. Apa Prof yang perlu kita lanjutkan, yang kita perlu warisi ya dari pemikiran beliau itu, Prof? Saya kira konsistensi beliau ya. Konsistensi beliau mengatakan bahwa kira-kira ini bahasa saya ya. Bahwa Islam Indonesia itu sama validnya loh dengan Islam yang lain. Gitu loh. Sehingga untuk di Indonesia itu nggak perlu harus nyari Islam yang lain dari budaya yang lain, dari negara yang lain, dari tanah yang lain. Islam yang ada di sini ini otentik gitu loh, dan sama validnya, sehingga kita harus confident, kita harus percaya diri bahwa yang kita miliki ini itu benar dan kita harus menjaganya, kira-kira gitu. Kita harus menjaganya itu, dan kemudian itu dikuatkan dengan tekad Muhammadiyah bahwa NKRI Pancasila itu adalah Darul Akti Wasahada. Ini kan sebetulnya satu pengakuan tentang validitas dan pengakuan tentang otentisitas Islam yang kita miliki di Indonesia. Gitu. Sehingga kita nggak perlu menyari-nyari. Yang kita perlukan sekarang itu adalah merawat itu, merawat Islam yang kita miliki, yang di Muhammadiyah itu coraknya adalah berkemajuan. Karena progres itu pasti akan berkemajuan, dan berkemajuan itulah yang nantinya akan terus mampu menopang etika-etika publik, etika kebangsaan itu melalui tantangan-tantangan besar itu. Sehingga menjadi seorang Islam Indonesia itu bagi Buya itu sama validnya dengan Islam-Islam yang lain, yang lain. Apakah itu di Timur Tengah, apakah itu di Afrika, apakah itu di Eropa, apakah itu di Amerika. Jadi dengan begitu keresahan beliau itu menjadi satu keresahan yang otentik kebangsaan ini gitu, tanpa harus
resah ini harus diubah, Islam Indonesia harus diubah karena tidak otentik, kan nggak begitu. Karena ini otentik, ini valid, maka ini harus dirawat, kalau bahasa beliau itu diasah, kayak mutiara itu. Nah itu biar sinarnya itu makin ini apa namanya, makin mengkilat dan apa namanya berpendar lah gitu. Nah saya kira beliau memberikan legacy itu kepada kita bahwa berislam di Indonesia itu adalah Islam yang otentik ya, Islam yang valid gitu. Jadi nggak perlu harus nyari seperti apa, dan kita harus confident itu, dan dengan itu modalitas kita itu maka kita harus menampilkan Islam Indonesia ke dunia, ke tingkat dunia itu gitu ya, sebagai Islam yang bisa dibanggakan gitu. Itu hemat saya seperti itu, Mas. Iya, Prof. Semoga generasi hari ini, generasi milenial, ya generasi saya juga ya Prof ya, bisa mewarisi konsistensi dan komitmen Buya untuk mengkampanyekan Islam yang terbuka, yang inklusif, merawat kebinekaan. Dan itu adalah Islam yang otentik dan valid begitu. Pemirsa, tidak terasa obrolan kita sudah sampai pada batas waktu. Sebelum kami akhiri, kami mengingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.